Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini di tanggal 13 bulan 4 tahun 2024 hari Sabtu, saya mendapatkan hal yang baru dari websitenya OJK gitu ya. Ini judulnya tips meminjam di fintech lending atau tips meminjam di pinjol. Jadi OJK ingin Anda tahu tentang meminjam di pinjol-pinjol ini ya. Nah, di sini juga ada gambarnya, di sini juga ada artikelnya, panjang sekali gitu ya. Kayaknya tidak akan saya baca satu-satu, tapi saya rangkum saja biar enak gitu ya. Bagi yang galbay-galbay wajib nonton video ini sampai akhir. Oke. Nah, kita baca backgroundnya dulu sebentar gitu ya. Di sini begitu banyak hal-hal yang dibunuh oleh teknologi. Hal-hal ini tergantikan dan terbarukan semata-mata untuk kemudahan dan membuat segalanya menjadi lebih efisien. Contohnya dulu jika ingin makan sesuatu kita harus datang sendiri ke restoran atau tempat makan tersebut. Tapi sekarang hanya perlu scroll dan beberapa klik di handphone. Selanjutnya kita tinggal tunggu duduk manis saja di rumah dan makanan akan datang. Sekarang kita juga nggak perlu repot-repot mengeluarkan uang tunai dan menunggu kurir mencari-cari uang kembalian karena bayaran sudah pakai dompet elektronik. Ini seperti background skripsi ya. Anda kalau pernah nulis skripsi gitu ya, ini backgroundnya seperti ini gitu ya, kaku seperti ini gitu kan. Nah, kita langsung saja baca di paragraf yang terakhir ini ya. Layanan pinjam daring atau pindar atau pinjol ini dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia dan membuka akses bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan atau lembaga pendanaan lainnya. Bagai dua sisi mata uang, di satu sisi fintech lending ini dibuat untuk memudahkan konsumen dalam pendanaan untuk memenuhi kebutuhannya atau mengembangkan usahanya. Di sisi lainnya, semakin mudahnya mendapat pinjaman dana, terkadang kita terlena untuk sering meminjam tanpa memperhitungkan kemampuan kita dalam melunasi pinjaman tersebut. Dan lebih berbahaya lagi, terkadang pinjaman tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja. Gitu. Nah, agar tidak menyesal dan kehilangan banyak hal ke depannya, perhatikan beberapa poin berikut sebelum melakukan pinjaman dengan sistem online. Yang pertama adalah pinjam di perusahaan terdaftar atau berizin di OJK. Nah, jadi OJK ini pengen Anda itu hanya pinjam di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Kenapa seperti itu? Nah, ini maksudnya sangat dalam sekali bagi Anda yang galbay-galbay. Nih ya, ini kalimat sederhana tapi maksudnya itu sangat dalam sekali sebenarnya. Pinjam di perusahaan yang hanya terdaftar di OJK saja. Artinya apa? Jika Anda galbay, itu aman. Ya, aman di galbay maksudnya. Kalau Anda galbay di pinjol yang ilegal itu tidak aman. Ya, karena pinjol yang ilegal itu sebar data, neror kontak-kontak Anda semuanya, neror bos Anda secara pribadi, menghina-hina, mengeluarkan kata-kata kotor, kasar, ya, ke kondar-kondar Anda, membuat poster dan lain-lain. Ya, tidak bisa ditebak pinjol ilegal ini mau apa, gitu ya. Nah, kalau di perusahaan yang terdaftar atau berizin di OJK itu enak digalbainya. Ya, mereka itu mendapatkan pengawasan dari OJK. Ya, contohnya seperti ini. OJK panggil SP letter buntut aduan nasabah. Jadi ada nasabah yang mengadu bahwa SP letter ini menagihnya sangat ya keterlaluan sekali. Nah, itu enaknya tuh di situ. Jadi sebenarnya galbay itu boleh. Ya, Anda galbay itu jangan takut-takut lah. Ya, nggak usah takut-takut Anda itu galbay, gagal bayar di pinjol ini, pinjol itu, gitu kan. Langsung galbaykan saja. Tidak perlu mengusahakan gade BPKB motor, gade BPKB mobil, gade sertifikat tanah, ke KUR BRI. Itu sangat dilarang sekali, itu nggak boleh, gitu ya. Kenapa nggak boleh? Karena Anda meminjam di perusahaan yang terdaftar atau berizin di OJK. Ya, maksudnya gimana, Bang? Aman. Anda tidak akan disebar data, tidak akan dibikinkan poster-poster maling, poster-poster open BO, bos Anda dihina-hina, kontak Anda disadap, galeri Anda di copy paste ke sistemnya pinjol, tidak akan. Kalau perusahaan pinjol yang legal berizin di OJK itu, maka dari itu OJK itu mengharapkan Anda itu pinjam ke pinjol yang berizin di OJK dan jika nanti gagal bayar itu tidak terlalu parah. Gitu ya, paling ya hanya penagihan-penagihan belaka sajalah
gitu ya. Kita harus kuat mental. Kita sudah galbay, kita sudah menang ya. Tidak perlu wah pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Sudah, kita sudah galbay, saatnya ganti nomor, saatnya move on ke kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, jadi hal pertama yang dilontarkan oleh OJK yang berisi pinjam di perusahaan yang berizin di OJK itu ini sebenarnya sangat dalam kalau kita menganalisanya dengan tepat. Ya, kalau masalah pinjolnya macam-macam laporkan saja ke OJK, nanti OJK akan panggil pinjol tersebut ya. Lagian kalau menurut saya Anda kalau sudah galbay nggak perlu nanggapi penagihan-penagihan. Ya, OJK dan beserta jajarannya itu pasti mengetahui tentang resiko gagal bayar yang ada di pinjol. Ya, pasti sudah tahu duluan mereka daripada kita-kita ini. Ya, mereka itu sudah memperhitungkan nanti kalau ada yang gagal bayar atau banyak yang gagal bayar di pinjol gimana nih. Maka dari itu, OJK telah mengeluarkan peraturan perlindungan konsumen, tidak boleh semena-mena menagih. Gitu ya, arti dari yang nomor pertama ini pinjam di perusahaan terdaftar berizin di OJK artinya aman digalbay. Kalau pinjol ilegal waduh nggak tahu tuh gitu. Oke, nah yang nomor 2 pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ini fakta di lapangannya sangat sulit sekali ya, karena kita kadang butuhnya itu 1 juta tapi cuma dikasih 300.000 ya, 500.000 gitu kan. Lalu terkadang kita hanya butuh 1 juta tapi kita diiming-imingi 15 juta. Siapa yang tidak tertarik hal seperti itu? Ya, jadi solusinya bagaimana? Solusinya udah tutup aja lah pinjolnya. Gitu ya. Karena ditakutkan ada lagi korban yang mengakhiri hidupnya atau bunuh diri karena pinjol. Gitu. Oke, nomor 3 lunasi cicilan tepat waktu. Karena kalau tidak tepat waktu Anda akan masuk slik OJK dan tidak bisa pinjam-pinjam lagi. Gitu ya. Nah, itu kan dari sisi perusahaannya, dari sisi OJK-nya, gitu kan. Tapi kalau dari sisi nasabahnya, ya boleh-boleh saja menggalbaikan pinjaman-pinjamannya, gitu. Oke, selanjutnya yang keempat, hindari gali lubang tutup lubang. Yang artinya kalau sudah tidak kuat, galbaikan saja. Ya, Anda kira apa sih ya kalimat seperti ini, hindari gali lubang tutup lubang? Jangan pinjam-pinjam ke pinjol lagi, bukan. Ya, Anda kalau sudah tidak kuat galbaikan pinjolnya, jangan gali lubang yang lainnya. Ya percuma, Anda akan diteror oleh banyak-banyak DC pinjol. Ya, OJK sudah tahu itu. Ya, maka dari itu hindarilah gali lubang, tutup lubang. Oke, yang kelima, ketahui bunga dan denda pinjaman sebelum meminjam. Yang keenam, pahami kontrak perjanjiannya. Nah, ini sebenarnya tidak ada yang melihat kontrak perjanjian. Orang butuh uang, tidak ada yang melihat kontrak perjanjian. Jangankan dipinjol di bank, di leasing itu tidak ada sama sekali yang melihat kontrak perjanjian. Petugas dari bank leasing itu mengumumkan, menginfokan tentang bunga denda jika terlambat sekian. Mungkin itu yang kita ingat, tapi setelah beberapa bulan pun kita akan lupa hal tersebut. Ya, kita akan lupa tentang hal denda dan bunga itu. Apalagi isi dari kontrak perjanjiannya. Ya, jadi kesimpulannya dari video kali ini adalah Anda itu boleh galbay. Bisa kita lihat di beberapa informasi-informasi yang telah diberikan oleh OJK ini. Ya, pinjam di perusahaan terdaftar atau berizin di OJK. Kenapa? Karena ting-bating ibaratnya. Parah-parahnya Anda itu harus galbay, maka itu aman. Gitu ya, itu yang pertama. Yang keempat, hindari gali lubang tutup lubang. Anda kalau sudah tidak ada uangnya, maka galbaikan saja. Gitu. Itu ya yang saya elaborasikan dari informasi yang diberikan oleh OJK ini. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.